Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Berkaitan dengan kotoran cicak yang sering kita jumpai di rumah-rumah kita, bahkan di masjid-masjid kita, sebetulnya kita kurang banyak mengetahui, kurang banyak membaca terkait dengan komentar-komentar ulama-ulama fikih dalam literatur-literatur klasik, sehingga yang ada sikap kita terhadap kotoran cicak ini bahkan sangat berlebihan. Dalam artian kita merasa risih, dalam artian kita merasa sangat menjijikkan, dia najis yang harus disucikan, sekalipun berada di dalam masjid yang sulit untuk dibersihkan, dan atau berada di dalam rumah di tempat-tempat yang sulit dibersihkan. Sebelum berlanjut mengenai kotorannya, tentunya permasalahan cicak ini dalam mazhab Syafi'i diperdebatkan apakah ia termasuk kategori hewan yang tidak memiliki darah merah, imala nafsa laha sa'ilah, dalam artian tidak memiliki darah yang mengalir, atau sama sekali tidak berdarah. Jika ia tergolong dari hewan yang mala nafsa laha sa'ilah, tergolong hewan yang tidak memiliki darah atau memiliki darah cuma tidak mengalir, maka jelas itu bagian dari bangkainya, bagian dari hewan yang dimaafkan, ma'fuat. Dalam artian sekalipun najis tetap dimaafkan, karena ya jelas kaidah mereka adalah hewan yang tidak memiliki darah itu diampuni, tergolong termasuk dari najis yang ma'fuat, dalam artian tidak berefek terhadap ibadah-ibadah kita. Ya, nggak usah dihindari begitu. Contohnya salah satunya diungkapkan oleh Imam Nawawi, wa ammal ghazau faqatu al-jumhur bi annahu ma la nafsa laha sa'ilah. Al-Majmu' juz 1 halaman 129. Menurut pendapat Imam Nawawi atau komentar Imam Nawawi bahwa cicak itu sudah, menurut mayoritas ulama sudah disampaikan bahwa itu tergolong dari hewan atau termasuk kategori hewan yang tidak memiliki darah sama sekali, atau memiliki darah yang cuma tidak mengalir. Sehingga diperjelas lagi oleh Imam Ar-Ramli dalam nihayahnya, Nihayatul Muhtaj halaman 1, juz 1 di halaman 237, bahwa ustasna minan najis, dikeluarkan dari benda-benda yang dinajiskan. Jadi dikeluarkan dalam artian dia tidak digolongi najis, atau digolongi najis cuman maitah, itu benda atau bangkai lada malaha maitatu lada malaha sa'il an maudi'i jariha imma bi an la yakuna lahadam aslan aw lahadam la yajri. Menurut Imam Ramli di sini, bangkai dari hewan yang tergolongkan hewan yang tidak memiliki darah, atau memiliki darah cuma darahnya tidak bisa mengalir, tidak mengalir darahnya, maka hal ini dihukumi tidak najis, atau dihukumi najis cuma dikeluarkan, dalam artian diampuni, dimaafkan, minal ma'fuat. Diperjelas lagi dalam komentarnya salah satu ulama kita, ulama Syafi'iyah, di dalam bukunya Al-Qalyubi, di Hasyiatul Qalyubi 71 halaman 209 bisa dilihat, wa yufa fis salati faqat au fiha wa ghairiha, diampuni, dimaafkan dalam sholat, atau di dalam sholat ataupun di luarnya, apa? Angqalilid dam, darah yang sedikit. Tuh. Terus komentar beliau, wa mithluhu fadlatu ma la nafsa lahu sa'il. Disamakan dengan hal itu apa? Disamakan dengan darah yang sedikit apa? Yaitu sisa-sisa kotoran hewan yang terkategorikan
tidak memiliki darah atau memiliki darah cuman tidak mengalir. Bahkan oleh Imam Ibnu Qasim itu ditarjih pendapat ini yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Qasim, sehingga dikatakan banyak atau sedikit, kering ataupun basah, kotoran cecak itu tetap diampuni sekalipun najis. Kenapa kok demikian? Ya, salah satu alasan mereka karena memang kita sulit menjaga kotoran cecak ini. Ya, dibuang satu, datang lagi satunya. Intinya adalah ketika kita sulit melakukan pembersihan, melakukan penyucian, ya sudah dibuang saja kotorannya. Tidak usah dikasih air karena ini termasuk dari ma'fuat. Atau tidak mau dibuang juga tidak jadi masalah. Cuman kalau menjijikkan, lebih baiknya sudah kita buang, kita hindari dibuang saja kotorannya, nggak usah pakai air. Karena jelas kalau di rumah-rumah kita sulit itu untuk membersihkan, kalau berada di tengah-tengah gitu. Apalagi cara membersihkan, cara menyucikannya kita kurang banyak tahu, sehingga harus disiram sedemikian banyaknya ketika membersihkan atau menyucikan benda-benda yang terkena barang najis atau benda najis. Intinya kotoran cecak yang selama ini kita pahami harus dihindari, disucikan, najis mutlak. Ternyata komentar ulama, benda ini tergolong dari benda najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena di cecak itu menurut mayoritas Syafi'iyah tergolong dari hewan yang tidak berdarah atau memiliki darah cuman darahnya tidak mengalir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.